Halo Ca, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Selamat datang di Mistika, Misteri Hari Kamis. Dimana spesial hari ini, aku akan membahas salah satu topik requestan kalian, dimana ada yang komen kemarin di video Mistika aku tentang Panama Girls, dimana yang komen banyak banget ya Ca. Satu orang, tapi nggak apa-apa, walaupun cuma satu orang tetap aku buatin Ca, buat kalian. Pokoknya ya, dimana hari ini kita akan membahas tentang Panama Girls. Oke, Cah. Jadi Panama Girls pada intinya itu bukan perempuan yang lahir di Panama atau mungkin perempuan Panama atau anak Panama ya, Cah ya. Tetapi Panama Girls di sini menceritakan salah satu kisah misterius hilangnya traveler atau penjelajah atau petualang ya, Cah. Dua gadis petualang yang hilang secara misterius di Gunung Panama. Jadi sebelum kita bahas tentang Panama Girls itu sendiri, Cah, jangan lupa apa? Ya bener banget, subscribe, 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 gratis, gratis, gratis. Dan langsung aja kita bahas videonya. Mari kijut, mari kita lanjut. Kisah yang tak terungkap, kisah yang mencari misteri. Misteri hari Kamis bukan tentang aku, tapi tentang kisah tersembunyi, jauh sembunyi dan cerita. Teka-teki misteri, mistika, misteri hari Kamis. Kasus Panama Girls sendiri sebenarnya sudah lebih dari 10 tahun berlalu dan sampai sekarang masih belum ditemukan alasan dari penyebab kenapa kedua traveler tadi bisa menghilang di hutan Panama, yang dimana pada saat itu mereka tidak dapat ditemukan, apalagi alasan mereka hilang ya nggak bisa ditemukan hingga sekarang dan menjadi misteri yang belum terpecahkan. Adapun penyelamat yang mencari mereka pun tidak dapat menemukan jasad tubuh mereka kalaupun mereka meninggal dunia atau kecelakaan di hutan Panama. Tetapi para penyelamat tersebut hanya menemukan barang-barang milik mereka saja. Jadi orangnya nggak ketemu tapi barang-barangnya ketemu. Dan yang paling jangan yaitu kondisi barang-barang mereka, di mana para penyelamat tadi yang membantu untuk sukarelawan ya, yang membantu untuk mencari mereka menemukan barang mereka dalam kondisi yang baru, kayak yang nggak ada noda-nodanya, kayak ya masih baru gitu loh Cah. Jadi hal ini yang menyebabkan kasus Panama Girl menjadi salah satu kasus misteri yang menarik untuk didiskusikan, dimana notabene mereka kan pergi ke alam ya, ke hutan Panama nih, tapi barang-barang yang mereka bawa masih terlihat bersih, kan padahal di alam kotor ya, pasti kena debu, lumpur, dan lain sebagainya. Tapi kondisi barangnya kayak masih baru gitu, Cah. Dan ini yang akan kita diskusikan di video hari ini, Cah. Jadi, Cah, kita kenalan dulu sama dua perempuan yang bernama Lisanne From, berusia 22 tahun, dan Chris Furness, berusia 21 tahun. Mereka jaraknya 1 tahun ya, Cah. Dan mereka ini adalah sahabat yang sangat karib ya. Mereka berasal dari Belanda. Tujuan awalnya mereka ke Panama Girls adalah untuk melakukan perjalanan sekali seumur hidup. Buat yang tanya, ngapain mereka melakukan hal tersebut? Karena mereka berdua ingin melakukan selebrasi atau merayakan kelulusan mereka. Selama 6 minggu, mereka udah ngerencanain mau melakukan ekspedisi tersebut. Dan mereka juga mau sekalian belajar bahasa Spanyol. Dan mereka ya melakukan agenda yang cukup penting, yaitu misi menjadi relawan pengajar buat anak-anak lokal yang ada di sana. Jadi selain belajar bahasa, selain traveling, mereka juga ingin menjadi relawan pengajar, Cah. Pokoknya misinya bagus banget lah, Cah, untuk ngerayain graduation mereka berdua, Cah. Pada saat itu, mereka berangkat pada bulan Maret 2014. 2 minggu pertama, perjalanan mereka masih lancar-lancar aja ya. Mereka sampai di Islay Colon. Pada saat di lokasi, ini mereka benar-benar menikmati semua kegiatan yang udah mereka agendakan. Intinya, ya seru-seru aja perjalanan mereka awalnya ya. Saking serunya, mereka melakukan banyak kegiatan outdoor terutama, yaitu kayak snorkeling, berkeliling atau berkunjung ke kota-kota atau desa-desa lokal, dan lain sebagainya. Lalu, akhirnya mereka pun pindah ke kota selanjutnya, ekspedisi selanjutnya ya, Cah. Di mana mereka pergi ke kota yang ada di pegunungan kecil bernama Bouquet. Namanya Bouquet. Entah salah atau benar namanya Bouquet ya, Cah. Buat mulai kegiatan
relawan. Nah, di Pauket ini ada cerita yang cukup janggal, Cah. Di mana ini adalah babak menghilangnya dua perempuan petualang tersebut. Nah, di Pauket ini mereka menyewa sebuah penginapan untuk beberapa hari tinggal di sana sebelum mereka mulai melakukan kegiatan relawan sebagai pengajar. Di mana, Cah? Di sini, selain mereka merencanakan untuk menjadi relawan tadi, Cah, pengajar tadi, mereka tiba-tiba merencanakan untuk melakukan pendakian di hutan Panama. Yang dimana pada awalnya mereka merencanakan untuk melakukan ekspedisi pendakian tersebut pada tanggal 1. Tetapi kejanggalan mulai muncul di sini, Cah, di mana mereka hilang tanpa jejak di hari pertama mereka menginap di daerah Pauket tadi ya, Cah. Pada awalnya mereka sempat kecewa dikarenakan jadwal mengajar menjadi relawan di sekolah lokal tersebut diundur. Tadi kan dia rencananya ingin jadi relawan mengajar aja, tapi karena ada hal yang menyebabkan mereka nggak bisa mengajar di hari itu, mereka pun membuat agenda lain. Makanya mereka mengadakan agenda tadi ya, Cah, mendaki gunung yang ada di Panama, di mana pada saat itu mereka mengagendakan kegiatan tersebut karena mereka nggak mau nih menyia-nyiakan waktu atau satu hari pun kosong tanpa kegiatan. Akhirnya mereka pun milih untuk hiking di jalur yang terkenal, yaitu namanya Pianista Trail dekat Gunung Berapi Baru. Ya, benar banget, Cah. Kalian enggak salah dengar. Mereka mengubah jadwal yang harusnya mereka berdua ngajar menjadi agenda naik gunung atau ya jelajah hutan ya, Cah, ya. Tepatnya pada tanggal 1 April 2014 sekitar jam 11 pagi. Lisan dan Chris pamit ke Miriam Guerra. Nah, Miriam Guerra itu siapa sih? Ya tadi yang punya penginapan tadi loh, Cah, namanya Miriam. Kita manggilnya Miriam aja ya, Cah, ya, biar gampang. Nah, mereka bilang nih ke Miriam bahwasanya mereka akan mendaki gunung di sekitar sana. Dan si Chris dan Lisan tadi meminjam anjing peliharaannya dari Miriam, Cah. Di mana anjing tersebut namanya adalah Azul ya. Nah, si anjing Ewan ini yang akan menemani Chris dan juga Lisan dalam perjalanan mendaki gunung di tanggal 1 besoknya itu, Cah. Nah, di sini ada hal janggal di mana hal ini sebelum mereka berangkat, Chris sempat chat ke pacarnya yang ada di Belanda dan mengatakan bahwa mereka hari ini cuma akan jalan-jalan ke kota dan mereka memiliki rencana hiking bareng tour guide besok tanggal 2 April. Jadi si Chris itu pamit ke doinya ya, bahwasanya sayang aku mau ngedaki tanggal 2 April. Tapi padahal sebenarnya dia berangkat sama si Lisens tanggal 1 April, bukan tanggal 2 April, Cah. Aneh banget kan? Kenapa harus bohong gitu loh? Kenapa enggak jujur aja, Chris, jujur aja. Lalu, si mereka berdua juga udah janjian sama tour guide tadi aja, karena kan mereka kan bukan warlock ya, bukan warga lokal. Jadi mereka butuh tour guide, dan mereka juga janjiannya sama tour guide itu tanggal berapa? Tanggal 2, bukan tanggal 1. Tepat di mana keesokan harinya, tanggal 2. Tour guide tersebut datang ke penginapannya Chris sama Lisan dan bertanya ke Miriam tadi ya, Cah, ya. Chris di mana? Lisan di mana? Kok nggak datang? Katanya mau ditemenin ngedaki hari ini, kok nggak datang-datang gitu kan. Nah, mendengar hal tersebut, Cah, si Miriam tadi ya kaget dong. Loh, ya kemarin kan si Chris sama si Lisan kan bilangnya mau ngedaki sama kamu tanggal 1. Kok kamu datangnya tanggal 2 dan bilangnya mereka mendaki tanggal 2. Nah, kemarin kenapa mereka udah berangkat duluan? Dan akhirnya Miriam dan tour guide-nya tadi ya, yang udah janjian tadi pun mulai panik, Cah. Dimana ya mereka kan warga lokal ya, Cah, ya. Jadi mereka tahu betapa misteriusnya dan mencekamnya daerah kawasan hutan Panama tersebut. Nah, karena si tour guide-nya tadi udah ada feeling yang nggak enak ya, dia langsung menutup telepon dan langsung melakukan pencarian besar-besaran di hutan Panama. Di mana di sini pencarian besar-besaran dimulai dan melibatkan polisi serta anjing pelacak, bahkan tim dari Belanda, yaitu negara mereka sendiri, Cah. Jadi dicari bukan cuma oleh si tour guide sama si Merin tadi, dicari polisi, dicari anjing pelacak, dan dicari dua negara sekaligus. Pokoknya tiba-tiba aja nih, hilangnya mereka berdua itu menjadi kasus yang besar, Cah.
Pencarian tersebut dilakukan selama 10 hari, tetapi masih nggak membuahkan hasil sama sekali. Di mana mereka, Chris dan Lisen, seperti hilang tanpa jejak, seolah-olah ditelan hutan hujan Panama. Bayangin aja, mereka berdua, bukan warlock ya, orang luar, masuk ke dalam hutan, dan mereka otomatis kan nggak kenal ya, daerah atau medan yang ada di hutan Panama sebelumnya. Dan mereka cuma ngandelin anjing pelacak dari si Miriam tadi aja, tanpa tour guide, tanpa orang lokal yang memandu mereka untuk menelusuri hutan Panama. Udah pastilah mereka nyasar berdua, Cah. Tapi di tengah susahnya menemukan mereka, Cah, ada petunjuk yang ditemukan, yaitu tas ransel yang ditemukan rapi di sana. Dan ini merupakan kejanggalan yang pertama, Cah, di mana petunjuk tas ransel tersebut ditemukan dalam kondisi yang masih rapi. Tas tersebut ditemukan tepat 10 minggu atau kurang lebih ya 70 hari dari hari di mana mereka berdua menghilang, dan di mana dari penemuan tersebut ditemukanlah titik terang, dan di mana di sini ada seorang wanita lokal berasal dari suku Ngobe tiba-tiba datang ke polisi dengan membawa sebuah tas ransel biru milik si Lisens tadi. Jadi tas tersebut yang ditemukan itu milik si Lisens ya. Tas ini ditemukan di sawah dekat Sungai Kolebra yang lokasinya jauh banget dari Pianista Trail atau trek yang si Chris sama si Lisens lalui tadi, yaitu sekitar 8 km. Nah, hal ini yang bikin aneh adalah kondisi tas dan isi di dalamnya. Di mana pas dibuka nih, kondisinya cukup mencurigakan. Di mana nggak mencurigakan, Cak? Gimana nggak curiga ya? Meskipun udah berbulan-bulan nih tasnya hilang di hutan, bahkan di hutan hujan ya, sering hujan, pasti kan becek, banyak lumpur dan sebagainya. Tapi kondisi tas tersebut ditemukan dalam kondisi kering dan masih bersih. Tetapi ada beberapa sumber sih yang mengatakan ada sedikit noda kotor. Tapi ya tetap mencurigakan ya, Cahaya. Serta kondisi barang yang ada di dalam tas tersebut. Di mana dalam tas tersebut ada beberapa barang penting yang dibawa si Lisen, yaitu salah satunya ada paspor, uang tunai, kacamata, dan yang paling penting adalah kamera digital dan 2 ponsel mereka, yaitu ponselnya si Chris sama si Lisen. Si Chris ponselnya yaitu iPhone 4 dan miliknya si Lisen yaitu Samsung S3 ya. Nah, polisi langsung aja fokus ke kamera yang ditemukan dan juga handphone mereka berdua, Cah. Dan dari temuan itu ditemukan bukti yang lebih mencengangkan lagi, Cah, di mana kejanggalan ditemukan di ponsel dan kamera dari Chris dan juga Lisa. Data di ponsel dan di kamera ini adalah yang paling bikin merinding, Cah. Di mana ditemukan bukti yang menunjukkan telepon darurat yang gagal dilakukan pada tanggal 1 April sore harinya. Panggilan darurat ini dilakukan 6 jam setelah mereka mulai pendakian. Dan mungkin saja pada saat itu mereka udah mulai panik, Cah. Mereka mulai mencoba menghubungi layanan darurat, di mana mereka menghubungi 112. Itu adalah nomor darurat dari daerah Belanda, dan 911, nomor darurat dari Panama. Lalu setelah 11 hari selama mereka menghilang tanpa kabar sampai tanggal 11 April, mereka terus saja mencoba untuk menelpon nomor darurat. Tapi ya tadi, kayak yang udah kita prediksi, nggak bisa dilakukan atau nggak bisa terhubung dengan nomor darurat karena sinyal di hutan Panama sangat minim, Cak, pada saat itu. Dan hal itu pula yang membuat mereka melakukan setidaknya total 77 kali usaha panggilan darurat yang gagal tersambung. Lalu selanjutnya ditemukan kejanggalan lain, di mana di sini ponsel Lisen mati tanggal 5 April. Tapi yang bikin geger, ponsel Chris bertahan sampai tanggal 11 April, total 11 hari. Padahal nggak ada mereka bawa power bank atau charger, dan mereka nggak mungkin ya nge-charger di hutan. Dan baterainya Chris tersisa 22% saat terakhir kali mati. Dan ada hal yang janggal lainnya, dimana pas dicek itu, HP-nya ditemukan usaha untuk membuka sandi beberapa kali pada tanggal 6 sampai 10 April. Ada upaya berkali-kali, lebih dari 77 kali pokoknya, untuk membuka ponselnya si Chris tadi. Tapi pinnya terus-terusan salah. Siapa coba yang mau membuka HP Chris kalau bukan mereka berdua? Apakah Lisen lupa PIN ataupun Chris lupa PIN HP mereka masing-masing? Atau ada orang lain yang mencoba untuk mengakses HP mereka? Nah, ini yang paling gongcah karena tim penelusur menemukan bukti kamera yang berisikan foto horor di tengah malam.
Ya tadi kan ada HP, 2 HP sama kamera ya. Masih ingat kan? Nah, di kamera tersebut, digital tersebut berisikan total 133 foto di dalamnya. Sekilas awalnya foto tersebut nampak normal aja, Cah. Foto awal pada tanggal 1 April masih normal dan masih ceria-ceria aja foto mereka berdua. Lalu foto terakhir diambil siang hari adalah foto IMG 508 di dekat sungai. Tapi ada hal janggal di foto ini, di mana tiba-tiba ada satu foto yang menghilang, yaitu foto IMG 509. Dan di sini polisi gagal memulihkan foto yang hilang tersebut. Lalu ada juga yang mencurigakan, yaitu 90 foto yang diambil dalam keadaan gelap atau malam hari. Nah, ini dia yang bikin bulu kudung merinding, Cah. Pada tanggal 8 April, seminggu setelah mereka menghilang ya, tepatnya antara jam 1 sampai jam 4 dini hari, jam 1 malam ya, ada 90 foto gelap yang diambil menggunakan flash di tengah hutan. Dan foto-foto ini nunjukin ada ranting, ada tanah, ada dedaunan, ada jurang, dan yang paling aneh adalah foto close up rambutnya Chris. Bahkan ada satu foto yang menunjukkan sehelai plastik yang diikatkan di sebuah ranting, plastik merah ya, Cak. Diduga ini sebagai tanda SOS dari mereka berdua. Ada juga foto jembatan kabel buatan manusia yang tersembunyi di sana. Orang-orang berasumsi mereka nyalain flash tersebut itu buat nyari jalan, buat ngasih sinyal juga ke penyelamat bahwasanya mereka ada di sana. Atau ada juga yang berasumsi bahwasanya mereka melakukan hal tersebut untuk menakut-nakuti binatang buas. Tapi yang janggal adalah kenapa harus foto sampai 90 kali di tengah malam buta, Cah? Jujur janggal banget kan, Cah? Kesimpulan kasus dari dua negara yang bertolak belakang, di mana pada 2 bulan setelah ransel itu ditemukan, pencarian mulai diperluas dan akhirnya kengerian sebenarnya terungkap. Polisi pertama menemukan celana jeans pendek milik Chris yang ditemukan terlipat rapi di atas batu di seberang sungai Culebra. Lalu di area tersembunyi lainnya yang gak jauh dari sana, mereka menemukan sepatu boot lisens yang di dalamnya masih ada potongan kaki kiri lisens. Ya benar, potongan kaki, Cah. Dan ini potongan tersebut ditemukan dalam keadaan sangat bersih dan sisa potongan tersebut sangat rapi, seolah-olah dipotong dengan benda tajam, bukan karena gigitan hewan buas atau kecelakaan. Ya benar-benar di amputasi gitu. Ininya potongannya rapi ya, Cah. Lalu ada yang lebih ngeri, di mana tulang punggung Chris ditemukan di dekat sana juga. Lebih dari 30 tulang tersebar di sepanjang sungai. Dan melihat temuan tersebut, polisi langsung melakukan tes DNA ya, untuk mengetahui pemilik dari bagian-bagian tulang tersebut. Di mana setelah polisi melakukan tes DNA, ditemukan tulang lisens dalam kondisi tampak membusuk secara alami. Tulang Chris, tepatnya tulang panggulnya si Chris yang ditemukan dalam kondisi putih bersih, seolah-olah sudah diputihkan atau dibersihkan dengan bahan-bahan kimia seperti diformalin gitu, Cak. Dan dari hasil cek lab tersebut atau cek DNA tersebut menguatkan dugaan bahwa Chris meninggal lebih dahulu atau ada manipulasi dari waktu mereka meninggal, Cak. Karena tadi penemuan jasadnya atau tulangnya Chris tadi kan seolah-olah dia habis diformalin ya, Cah. Gimana, Cah? Kalian bener-bener bingung gak sih, Cah, sama kasus ini? Ini sebenarnya kecelakaan kah atau dibunuh kah atau bagaimana kah? Intinya nggak tahu kan, karena kan yang ditemukan tuh kayak ada petunjuk, tapi tuh nggak menjelaskan penyebabnya atau alasan kenapa mereka bisa menghilang dan meninggal gitu loh, Cah. Bener-bener bingung gak sih, Cah, kalian sama kasus ini? Dan ada lagi yang bikin makin serem, di mana dari sisa-sisa tulang tadi ditemukan ya, ternyata ada tulang-tulang milik 3 orang lain yang tidak teridentifikasi. Di sini ada beberapa teori yang tersebar, dan aku akan bacain beberapa teori aja. Di mana di teori pertama adalah kecelakaan dan tersesat. Ya kan mereka kan bukan warlock ya, jadi rawan mereka untuk tersesat. Di mana teori ini berpendapat bahwasanya Chris cedera parah karena ada dugaan luka di kepalanya yang terlihat di salah satu foto gelap yang tadi di-capture di kamera digital. Dan Lisen yang berusaha mencari pertolongan, tapi ia malah ikut celaka atau tersesat terbawa arus bersama si Chris. Dan benda-benda mereka kemudian terbawa arus sungai.
dan ditemukan secara alami oleh tadi ya Warlock juga ya. Lalu ada teori kedua adalah tindak kriminal pembunuhan di hutan Panama serta tindak penculikan. Di mana pada saat itu ponsel yang dibuka atau dibobol ya kasarannya secara paksa, sehingga hal tersebut menjadi satu hal yang mencurigakan. Masa si Chris dan Lisen lupa sih sampai 77 kali loh bahkan lupanya. Serta tadi Cah, penemuan potongan kaki si Lisa Cah, yang menunjukkan potongan yang rapi, kayak dipotong benda tajam. Mungkinkah mereka bertemu orang jahat di sana? Atau mereka diculik atau bahkan mereka dibunuh Cah. Dan teori ketiga adalah persembahan ritual. Teori ini didukung adanya fakta bahwa di Panama masih ada beberapa suku pedalaman yang memiliki sejarah ritual penumbalan yang ekstrim. Potongan kaki tersebut yang bersih ya, yang ditemukan bersih, dan tulang-tulang yang diputihkan menjadi alasan yang menghubungkan dengan ritual tersebut. Apalagi ada sisa-sisa tulang dari 3 orang lainnya di sekitar sana. Tapi ketiga teori tersebut sebenarnya masih belum bisa dibuktikan secara detail ya Cah, hanya sekedar teori saja. Bukti keputusan dari misteri ini juga enggak kalah bikin puyeng Cah. Sebenarnya dikarenakan bukti yang sangat bertolak belakang dari dua negara yang memiliki pendapat mereka masing-masing yang berbeda, yang menyebabkan hal ini juga menjadi misteri, di mana forensik Belanda menyatakan kematian mereka berdua karena dugaan kecelakaan. Hal ini terjadi karena cedera dan mereka tersesat di hutan Panama sehingga mereka terseret arus. Tapi forensik pihak Panama berpendapat ini adalah indikasi kriminal mengarah ke pembunuhan, di mana pada saat itu tulang Chris yang diputihkan atau diformalin serta potongan kaki Linsen yang ditemukan dalam kondisi bersih dan 77 kali gagal pembobolan HP serta foto-foto yang ditemukan di tengah malam. Jadi kayak yang mencurigakan sekali ya Cahaya. Dan pihak Panama juga mencurigai adalah sebuah tindakan kriminal. Tapi pada akhirnya secara resmi kasus ini tetap ditutup pada bulan November 2014 sebagai kasus kecelakaan. Hal ini dilakukan karena kurangnya bukti untuk menetapkan tindakan pidana apa yang sesuai dengan kejadian tersebut. Jadi teori mana yang kalian percaya Cah? Sampai sekarang kasus ini masih menjadi misteri. Kalian tim yang mempercayai itu adalah kecelakaan atau tim yang mempercayai itu adalah pembunuhan? Gimana Cah menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar teori mana yang paling masuk akal menurut kalian. Komen di bawah ya Cah ya, supaya kita bisa diskusiin bareng-bareng tentang Panama Girl ini. Oh ya, jangan lupa juga klik tombol like-nya dan subscribe-nya bagi kalian yang belum subscribe, biar nggak ketinggalan video terbaru aku. Dan sampai bertemu di Mistika selanjutnya.